Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel mentorpedia.id. Mungkin banyak di antara semuanya yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Namun pasti di antara teman-teman semua selalu mengalami hambatan-hambatan. Salah satunya yaitu adalah waktu. Seperti apa sih masalah waktu yang menjadi penghambat bagi teman-teman semua? Nah, di video kali ini kita masih bersama dengan Mas Tri Sumono. Halo Mas Tri Sumono. Halo, selamat malam. Sehat Mas Tri? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabar Mbaknya? Alhamdulillah saya juga baik nih Mas. Ya. Gimana? Gini Mas, seperti yang Mas Tri ketahui ya, pasti kan Mas Tri sudah bertemu dengan banyak sekali orang di luar sana ya, karena sebagai trainer. Ya. Nah, pasti tentunya Mas Tri sudah paham betul nih keluh-keluhan dari para pemuda atau para teman-teman karyawan lainnya yang pengen menjadi entrepreneur. Mereka pasti sering mengeluh waktu. Yang ada yang berkata, aduh Mas Tri, waktu saya sudah padat nih, sudah sibuk nih, saya harus ini, saya harus itu. Nah itu kira-kira bagaimana Mas Tri? Jadi gini, sepintar-pintarnya kita tentunya kita juga harus bisa mengatur segala hal. Semua itu orang sukses dan nggak sukses waktunya 24 jam. Tapi kita sepintar-pintarnya kita bisa ngatur dengan baik. Dikala kita, ya ini cerita sedikit ya Mbak. Waktu saya jadi karyawan, ya gajinya pas-pasan. Tapi di sisi lain saya harus berusaha biar mendapatkan hasil tambahan. Ya tentunya kalaupun dilihat waktunya ya sudah habis Mbak. Dari pagi sampai malam ya sudah di pekerjaan, sudah selesai gitu kan. Tapi prinsip saya adalah dikala jam 6 sampai jam 10 malam itu tentunya orang kan masih buka mata. Di mana orang masih buka mata tentunya masih bisa interaksi, bisa menawarkan, bisa diajak diskusi dan lain-lain sebagainya. Lambat laun mengalami perkembangan, dan perkembangan itu tentunya bukan berarti tidak masalah kita mengatur waktu. Masalah kita seakan-akan menjadi sempit dan persoalan itu makin banyak Mbak. Tapi setelah kita belajar dan kita prioritas dari sekian persoalan-persoalan itu, kita cari yang lebih terpenting dulu dan itu kita lakukan. Jadi jangan takut kita itu menjadi orang yang sukses, ya alasannya macam-macam, ya mana waktunya sangat sibuk. Nah, untuk mengatasi itu semua adalah gimana kita cara mengelola waktu itu dengan baik. Itu disadari dulu. Nah, setelah itu dilakukan, setelah disadari, ya tentunya kita memprioritaskan skala persoalan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10 contohnya. Nah, di antara sekian persoalan-persoalan itu diambil yang lebih penting dulu. Sehingga yang lebih penting itu yang kita lakukan. Tidak mungkin semua akan penting semua. Artinya apa? Sekarang harus dilakukan. Yang lain 2 hari lagi bisa dilakukan. Artinya itulah pentingnya skala prioritas itu, sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang banyak itu menjadi simple. Itu perlu belajar, tidak sekedar spontanitas begitu saja. Tapi perlu pemahaman kita, perlu keterampilan kita, perlu kita menghargai waktu dalam kondisi apapun. Nah, itu yang menyebabkan gimana waktu itu bisa dikelola, jadi kita nggak diperdaya oleh waktu itu sendiri. Seakan-akan kita mengendalikan waktu itu. Nah, kan pasti muncul nih ya Mas ya, muncul di benak banyak teman-teman kita. Saya kerja nih Mas Tri, kerja saya 8 jam. Perjalanan menuju dari rumah ke kantor itu sudah menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Yang otomatis waktunya dia habis. Dan waktu kita itu kan sama-sama 24 jam ya. Kira-kira itu bagaimana sih Mas solusinya untuk bisa mengatur waktu seperti itu? Bagi seorang pelaku bisnis, dikala dia waktunya sudah sangat padat, ya tentunya saya harus membeli waktu. Membeli waktu yang maksudnya Mas Tri, seperti apa tuh kira-kira contohnya? Jadi membeli waktu itu adalah pekerjaan kita yang begitu banyak, ya kita nyari karyawan untuk mengerjakan pekerjaan saya. Sehingga orang yang
kita beli waktu itu adalah beli waktu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan saya. Sehingga pekerjaan saya yang begitu numpuk bisa kita delegasikan pada orang lain. Sehingga waktu saya agak longgar. Dikala agak longgar, saya bisa memberikan inovasi-inovasi baru lagi. Atau kita lebih baik bayarin orang daripada peluang-peluang besar saya itu hilang begitu saja. Makanya itulah artinya kita membeli waktu orang lain. Nah, tapi di antara itu masih ada lagi nih Mas masalahnya. Apa kira-kira Mbak? Yang biasanya di benak-benak ya, gini. Terkadang saya sendiri pun ingin sekali gitu Mas. Itu kan secara tidak langsung kita merekrut orang lain ya untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita delegasikan ke orang tersebut. Nah, tapi pasti ada kekhawatiran tersendiri gitu Mas. Khawatirnya misalkan mungkin bisa nggak ya seperti itu. Nah, gimana sih Mas cara mengatasinya kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya timbul di dalam diri kita sendiri? Karena Mbaknya itu masih manusia, kekhawatiran itu hal yang biasa. Tapi tidak boleh berlebihan kekhawatiran itu, sehingga kalau berlebihan itu akan menghambat tujuan kita. Kita perlu ilmu dan perlu strategi bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita delegasikan pada orang lain dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan pada orang lain. Contohnya saya saja, saya ketemu relasi-relasi saya nggak bisa mendelegasikan ke orang lain, saya sendiri yang harus turun tangan. Tapi untuk mengerjakan hal yang lain, saya bisa mendelegasikan ke mereka. Yang perlu diingat adalah saya harus menemukan orang-orang yang tepat di bidangnya. Oh, jadi kita harus bisa memilih orang-orang yang sekiranya tepat. Betul sekali Mbak, karena usaha itu bukan pengusaha yang pintar, tapi pengusaha itu cuma pintar nyari orang yang tepat untuk mengembangkan tujuan mereka. Itu saja sebenarnya. Dan tugas kita ya membeli tenaga mereka atau kita memberikan jasa untuk mereka. Persoalan kita yang nyelesain siapa? Ya tenaga-tenaga yang kita untuk bantu kita itu Mbak. Jadi bukan semuanya kita yang atasi, yang ngerjakan, bukan Mbak. Jadi itu salah satu rahasianya ya Mas aja. Itu sangat sebenarnya rahasia, tapi itu udah umum gitu loh Pak. Rahasia umum. Sudah rahasia umum. Makanya kan teman-teman di antara yang lain tuh belum tahu gitu. Jadi kayak kekhawatiran sendiri itu muncul terus. Jadi khawatir itu terus yang menghambat dirinya untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itulah kekhawatiran sehingga yang menghambat usaha kita itu sebenarnya pikiran kita. Biar kita nggak terhambat, makanya banyak diskusi, membangun relasi dengan baik, sehingga keberanian kita itu terukur, tidak ngawur gitu loh Pak. Biar persoalan-persoalan itu orang lain bisa membantu memecahkan persoalan kita. Tapi terkadang pasti ada nih, ya dia sudah memiliki relasi Mas, dia tahu temannya dia, oh ini bisa jadi ini, si ini bisa jadi ini. Tapi dia alasan lagi Mas, balik lagi ke waktu, aduh waktu saya nggak bisa untuk koordinasi dengan si A, waktu saya nggak bisa dengan koordinasi si B, balik lagi ke yang tadi Mas, waktu sempit kata dia. Nah untuk seperti itu gimana sih Mas? Sah-sah saja orang melontarkan alasannya ya, tapi bagi seorang pelaku bisnis, udah hal yang biasa untuk menghadapi persoalan yang sulit menjadi mudah. Jadi jangan ngomong menjadi seorang pengusaha kalau nggak bisa menyelesaikan hal yang rumit menjadi mudah. Seorang pengusaha nggak mungkin akan berhenti dengan perkataan orang lain yang mereka itu seakan-akan menghambat tujuan kita ke depan. Ingat, kunci seorang pengusaha selalu menyelesaikan persoalan. Jadi apapun masalahnya dia harus bisa ya? Masalah itu ada karena kita kurang ilmu saja. Cuma itu saja. Masalah itu ada karena kita kurang ilmu. Udah gitu aja. Contoh, orang selalu ngomong, Pak saya bangkrut, saya ditipu sana, tipu sini. Lah sekarang orang yang mau ditipu itu cuma orang yang nggak pintar saja, iya kan? Masa sampai ketipu? Kan yang nggak percaya diri juga. Nah makanya kita itu jangan menyalahkan yang nipu. Kalau kita ditipu, ya kita kurang ilmu. Gimana kita nggak bisa ditipu? Intinya itu. Habis waktu kita Mbak kalau kita cuma menyalahkan sana sini. Karena si A udah pernah nipu, teman dekat udah pernah nipu, jangan nyalakan. Karena mereka memang profesinya nipu. Gitu. Profesinya seakan-akan itu udah berulang kali maksudnya gitu loh. Tapi kita jangan berfokus di sana.
Tapi gimana kita belajar nggak bisa ditipu. Kalau kita menghadapi masalah, ya harus belajar bisa menjawab tantangan itu. Cuma itu saja. Sangat sederhana sebenarnya. Salah satunya kita bisa mengendalikan waktu gitu ya Mas ya. Lah iyalah. Dalam 24 jam itu kita harus bisa membagi mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang bisa kita delegasikan seperti itu. Ya tentunya seperti itu. Orang nggak sukses dan sukses waktunya sama 24 jam. Nggak ada orang yang sukses waktunya 24 jam lebih. Itu nggak ada, sama gitu. Tapi sejauh mana memanfaatkan waktu itu dengan baik. Orang-orang sukses sangat tepat menggunakan waktunya dengan baik. Tapi mungkin orang yang belum sukses, dia menghambur-hamburkan waktu seenaknya sendiri. Waktu nggak dihargai, ya cuma nongkrong-nongkrong sana, nongkrong sini. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Kira-kira seperti itu. Pentingnya menghargai waktu adalah pentingnya kita menghargai potensi diri kita. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Seru banget nih ya sama Mas Tri. Terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Sharing ilmunya ya dan pengalamannya. Oke, itu tadi dia tentang hambatan-hambatan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman semua, yang pada dasarnya itu hanyalah kekhawatiran yang timbul dari teman-teman sendiri. Jadi untuk hambatan-hambatannya terutama dalam waktu, teman-teman bisa mendelegasikan, membuat suatu list ya atau sebuah catatan di mana teman-teman bisa membuat mana yang prioritas, mana yang bisa dikerjakan nanti. Bukan begitu, Mas? Betul sekali, Mbak. Dan juga yang bisa didelegasikan oleh orang lain ya, Mas. Ya? Tentunya diimbangi dengan ilmu agar waktu kita tidak terbuang sia-sia karena tertipu orang lain. Betul, ya, Mas, ya? Betul sekali. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya. Dadah!